Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Ruspita dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas 1B dengan NIM 2025 15 10177. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Amnesty Internasional Indonesia menanggapi penyegelan tempat ibadah Jamaah Ahmadiyah di Kampung Nyalindung, Desa Ngampilang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat oleh pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Selasa 2 Juli 2024. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan bahwa aksi penyegelan itu membuktikan pelanggaran serius dan memperjelas adanya diskriminasi. Usman pada Kamis 4 Juli menyatakan bahwa insiden di Garut sekali lagi menunjukkan diskriminasi yang nyata dan pelanggaran serius oleh negara terhadap kelompok minoritas dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin konstitusi. Menurutnya, setiap warga negara berhak menjalankan ibadah agamanya tanpa takut diskriminasi, intimidasi, serta ancaman. Dan negara harus menghormati dan melindungi hak fundamental tiap orang, yakni kebebasan beragama. Dalam hal ini, negara juga harus memastikan bahwa hak-hak konstitusional Jemaah Ahmadiyah dilindungi dan dihormati. Usman juga mendesak pihak berwenang di Garut untuk segera mencabut penyegelan tempat ibadah tersebut dan menghentikan segala bentuk tindakan diskriminatif terhadap Jemaah Ahmadiyah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Kabupaten Garut, Nurodin, menyampaikan bahwa penyegelan itu dilakukan untuk menghindari konflik di masyarakat. Nurodin mengungkapkan bahwa Pemkab Garut sebenarnya telah menyegel bangunan tersebut pada tahun 2021. Namun penyegelan dilakukan kembali lantaran bangunan itu masih digunakan. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Garut, Maman Suryaman, membenarkan bahwa bangunan itu telah disegel pada 2021 lalu. Akan tetapi, pihaknya beserta Satpol PP mendapat laporan dari masyarakat soal kembalinya aktivitas Jemaah Ahmadiyah di lokasi tersebut. Menurut Maman, pihaknya memutuskan menyegel kembali tempat itu lantaran ada laporan dari suatu pihak yang mengancam akan bergerak sendiri bila pemerintah tidak menutup tempat tersebut. Demikian berita terkini terkait Amnesty Internasional Indonesia yang menyatakan bahwa penyegelan tempat ibadah Jemaah Ahmadiyah di Garut merupakan pelanggaran serius. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Ini adalah salah satu contoh nyata kasus tindakan diskriminasi agama yang terjadi di Indonesia. Bukan hanya sekedar terjadi di satu daerah, tetapi juga menunjukkan bahwa adanya sekelompok hak-hak minoritas di Indonesia masih sangat rentan dilanggar. Meskipun konstitusi dengan jelas menjamin kebebasan beragama. Kejadian itu berlangsung pada 2 Juli 2024 di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Tempat ibadah milik Jemaah Ahmadiyah itu yang sudah ada sejak tahun 1970-an akhirnya ditutup paksa oleh aparat gabungan serta dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Garut. Padahal selama puluhan tahun masjid itu digunakan secara damai seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan kegiatan keagamaan untuk anak-anak. Penyegelan itu berawal dari adanya rapat koordinasi yang melibatkan berbagai lembaga negara seperti Satpol PP, Kesbangpol, Kejaksaan, dan Polres. Pada malam harinya, masjid tersebut akhirnya ditutup paksa karena adanya laporan dari sebuah organisasi masyarakat yang bernama Geram, yaitu sekelompok yang menolak keberadaan Ahmadiyah tersebut. Tindakan ini termasuk diskriminasi agama karena beberapa alasan seperti hak beribadah dibatasi, aparat mengikuti tekanan kelompok intoleran, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E dan 29, melanggar ICCPR yang Indonesia ratifikasi. Kasus seperti ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, lemahnya penegakan hukum. Aparat kadang lebih reaktif terhadap tekanan massa daripada memegang prinsip konstitusi. Kedua, pengaruh dari kelompok intoleran yang menekan pemerintah daerah. Ketiga,
minimnya pemahaman masyarakat terhadap pluralisme sehingga kelompok minoritas dianggap mengganggu. Keempat, kurangnya perlindungan negara, bahkan aparat ikut menutup rumah ibadah tersebut. Dampaknya luas, jemaah merasa takut, stigma sosial meningkat, ruang berkeyakinan terbatas, dan kohesi sosial terganggu. Apabila jika dibiarkan, prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini akan hilang maknanya. Jadi solusinya pemerintah daerah harus menegakkan hak beragama sesuai dengan konstitusi. Pemerintah pusat mengawasi tindakan aparat. Masyarakat perlu mengedukasi toleransi. Dan rumah ibadah itu sebaiknya aturannya yang jelas agar tidak disalahgunakan. Kesimpulannya, masalah utama bukan hanya intoleransi masyarakat, tetapi juga lemahnya konsistensi negara dalam menjalankan hukum. Perlindungan kebebasan beragama juga harus diperketat agar semua warga beribadah dengan aman dan setara.